Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya sebagai moderator dan teman saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tri Rizky, NPM 19820037, kelas A1. Perkenalkan, nama saya Mikael Syaluhu, NPM 1982200067. Pengertian PDRB, yaitu Produk Domestik Regional Bruto, ialah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB tujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau pemerintah. Evaluasi hasil pembangunan memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. PDRB menurut lapangan usaha. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas perekonomiannya. Selanjutnya ialah analisis PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Deli Serdang dan Sumatera Utara. Dapat dijelaskan pada grafik di samping, yaitu pertumbuhan ekonomi Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara mengalami perubahan pola pertumbuhan yang hampir sama dengan nasional, yaitu pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang melambat. Kemudian akselerasi pada tahun 2018 dan 2019. Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Deli Serdang mengalami kontraksi sebesar 1,78%, sedangkan Sumatera Utara sebesar 1,07% dan nasional tumbuh sebesar 2,07%. Selanjutnya adalah analisis menurut lapangan usaha di Pulau Jawa dan Sulawesi. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan lapangan usaha atau sektor PDRB merupakan sektor basis atau mempunyai keunggulan komparatif di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan sektor basis di wilayah yang memiliki komparatif tinggi di wilayah Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan pembahasan tentang analisis menurut lapangan usaha di Pulau Jawa dan Sulawesi. Terdapat 4 sektor mempunyai keunggulan komparatif dan menjadi sektor basis di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya sektor industri pengolahan. Yang pertama itu ada sektor perdagangan besar dan eceran. Yang kedua ada reparasi mobil dan sepeda motor. Yang ketiga ada penyediaan akomodasi dan makanan minum. Yang keempat ada sektor pendidikan dan sektor konstruksi. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat terdapat 4 sektor yang menjadi sektor basis, yaitu yang pertama ada sektor industri pengolahan, yang kedua ada sektor perdagangan besar dan eceran, yang ketiga ada reparasi mobil dan sepeda motor, yang keempat ada sektor transportasi dan pergudangan. Untuk wilayah provinsi di Jawa Timur terdapat 3 sektor yang menjadi sektor basis, yaitu yang pertama ada sektor industri pengolahan, yang kedua ada sektor pengadaan air, pengolahan sampah dan limbah dan daur ulang. Yang ketiga ada sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya penjelasan mengenai analisis PDRB lapangan usaha di Indonesia. Laju pertumbuhan berdasarkan provinsi di Indonesia dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi lebih dari 75% selama periode 3 tahun terakhir adalah Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi bukan berasal di Pulau Jawa, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Jawa adalah 5% sampai 6%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar minus 0,12.
selama periode 3 tahun terakhir 2017-2019. Hal ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah agar ke depan wilayah ini bisa diberi stimulus ekonomi agar laju pertumbuhan ekonomi bisa positif atau bisa lebih dari 5%. Stimulus ekonomi bisa diberi pada sektor basis yang menjadi andalan wilayah itu. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.